perkenalkan, nama saya Christina Sihombing, NIM 1804117124, Grup B semester 6. Di sini saya membuat video untuk pemenuhan tugas saya mata kuliah Metodologi Penelaahan Alkitab yang diampu oleh Ibu Roni Simatupang MPDK. Terima kasih. Shalom. Shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom, Kak. Baiklah, sebelum kita melakukan penelaahan Alkitab kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan ibadah singkat yang diawali dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Selanjutnya kita bernyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. 1, 2, 3 ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Kembali kami syukur kepada Bapa atas berkat dan karunia yang kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami masih bisa menikmati kehidupan daripada Tuhan. Sebentar kami akan melakukan metode penelaahan Alkitab, kiranya Engkau berkati supaya kami bisa mencerna firman dalam masa depan kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah, kita bernyanyi lagi. Kasih pasti lemah lembut. 1, 2, 3 ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selanjutnya kita masuk epistel kita dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dari mana, Kak? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 dimulai dari saya. Sudah dapatkah saudara-saudara? Sudah, Kak. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 kita baca secara responsorial. Dimulai dari saya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Baiklah, mari kita berdoa.
Berbahagialah orang yang mendengar, yang membaca, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku. 1, 2, 3. Ya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku mendiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Baiklah, selanjutnya saya undang saudara-saudari salah satu untuk membuat doa syafaat kita. Satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkat karunia yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, yang dimana Tuhan selalu menyertai kami dan memberikan kami kesehatan pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa, sebentar lagi kami Bapa ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkatilah kami dan juga hati dan pikiran kami, supaya kami dapat Bapa menerima firman-Mu dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, begitu juga Bapa dengan kedua orang tua kami yang jauh dari kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati kedua orang tua kami dan juga berikanlah kesehatan dan juga panjang umur, dan juga Bapa berikan kepada kedua orang tua kami Tuhan rezeki ya Bapa. Karena rezeki dari-Mu ya Tuhan yang mampu ya, atau yang bisa Bapa untuk menyekolahkan kami anak-anaknya ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, begitu juga Bapa dengan pimpinan negara kami. Kiranya Tuhan berkati ya Bapa pimpinan kami, dan berikanlah kepada pimpinan kami ya Tuhan kebijaksanaan dan juga Bapa kepintaran dan juga Bapa kejujuran dalam memimpin suatu negara ini. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, begitu juga Bapa dengan kakak kami yang akan membawakan renungan Bapa. Kiranya Tuhan berkatilah kakak kami ya Tuhan, dan berikanlah Bapa pengurapan-Mu kepada kakak kami ya Tuhan, supaya kakak kami ya Tuhan dapat menerangkan atau menerapkan firman-Mu itu kepada kami adik-adiknya Bapa. Bapa, banyak dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, kiranya Tuhan hapuskan dosa kami supaya kami dapat menerima berkat karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Terpuji termulia Engkau Bapa untuk selama-lamanya dalam hati kami. Amin. Baiklah, selanjutnya kita bernyanyi dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. 1, 2, 3, ya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah.
Baiklah, sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kembali kami syukur kepada Bapa atas berkat dan karunia yang kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami masih bisa hadir pada tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan mempelajarinya. Sekiranya Engkau berkati supaya kami dapat menerapkan bagi masa depan kami. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, tema kita pada hari ini yaitu kasih yang tidak cemburu kepada sesama, atau terdapat di 1 Korintus 13 ayat 4, di mana tertulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Baiklah saudara-saudari, karena kasih setia Allah, manusia tidak hidup sekedar hidup, tapi menikmati damai sejahtera dan berlimpah berkat. Diberkatinya manusia sehingga menjadi pemilik dan pengelola alam semesta ciptaan tangannya. Oleh karena cinta dan kasihnya Allah, setelah kita jauh dalam dosa yang harusnya kita dihukum, tapi ditebusnya. Oleh karena kasih cinta Allah, Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal turut menjadi manusia, mati tersiksa dan menyelamatkan kita agar hidup kekal sebagai sejahtera hidup yang berlimpah kasih karunia. Karena itu, semua manusia yang percaya kepadanya haruslah saling mengasihi. Itulah perintahnya. Atau terdapat di 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kau dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi sesama tanpa batas. Saling mengasihi berarti seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Saling mengasihi berarti mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi, kita tidak boleh cemburu. Kasih tidak munafik, tidak mendendam, tapi terus setia dan mengasihi meski harus menderita. Bahkan musuh sekaligus harus dikasihi. Itulah teladan dan perintah Tuhan Yesus. Baiklah saudara-saudari, di sini definisi kasih sangatlah banyak seperti yang kita bacakan tadi. Namun mempraktikkannya kasih tidak begitu banyak. Kasih bisa saja kayak akan definisi, tetapi miskin dalam tindakan. Kasih atau cinta adalah kata yang paling sering kita dengarkan dalam hidup sehari-hari pada anak-anaknya. Saudara-saudari, apakah dalam hidup saudara-saudari pernahkah orang tua sewaktu kita kecil dan orang tua mengatakan hal tersebut? Pernah? Iya. Dan seorang pria mengatakan, aku mencintaimu kepada wanita yang dikasihi dan sebaliknya. Dan saya rasa kita sudah berpacaran dan pasangan kita pernah mengatakan, aku mencintaimu. Baiklah, saya ada cerita. Ada seorang wanita yang mengamuk di rumahnya. Dan dia akan membenci dan mengusir siapa saja yang mencoba untuk menenangkannya, termasuk orang tuanya sendiri. Rupanya wanita tersebut sedang dibakar rasa cemburu yang begitu hebatnya lantaran kekasihnya meninggalkannya demi wanita lain. Rasa cemburu yang dipelihara akan menimbulkan dampak negatif. Saya ada video tentang seorang kekasih yang salah satunya bunuh diri akibat patah hati. Seorang ini selingkuh akibat dia sakit hati, akibat dia cemburu dan dia pun bunuh diri. Itulah dampak kalau kita terlalu cemburuan. Di sini dikatakan rasa cemburu yang dipelihara akan menimbulkan dampak negatif. Di mana di dalam video itu dampak negatifnya adalah seseorang yang bunuh diri. Apakah saudara-saudari pernah berpacaran? Pernah. Apakah saudara-saudari pernah melakukan tindakan yang tidak benar akibat cemburu? Tidak pernah. Baiklah, kalau tidak pernah. Di sini dituntut untuk berpacaran dengan
kehendak Tuhan, di mana suatu saat nanti ketika kita pun ditinggalkan, kita tidak melakukan hal-hal yang aneh di luar kehendak Tuhan, seperti yang bunuh diri tadi. Itu yang bunuh diri itu karena sebelumnya mereka berpacaran di luar kehendak Tuhan. Jadi ketika pasangannya mencari wanita lain atau pria lain, maka dia pun bisa melakukan hal yang tidak benar. Baiklah, cemburu yang salah satunya akan membuat hati terluka dan membusuk. Iya, memang cemburu itu membuat hati kita sakit. Jadi, seperti tema kita tadi, janganlah cemburuan yang janganlah cemburu berlebihan. Sehingga karena sakit itu, sehingga kita tidak mampu menerima nasihat orang lain. Ada kalanya kita menahan rasa cemburu dan melihat kembali tujuan Allah yang diberikan dalam hidup kita. Bersyukurlah dalam segala situasi, termasuk ketika kita melihat kekasih hati selingkuh. Itu seperti yang tadi, ketika kita melihat kekasih kita selingkuh, dan kita jangan cemburu dan melakukan hal yang tidak baik. Baiklah saudara-saudari, tadi kita sudah membahas tentang berpacaran itu seperti apa. Dan berpacaran dalam kehendak Tuhan itu juga kita sudah bahas, dan di luar kehendak Tuhan juga sudah kita bahas. Dan hari ini kita sharing tentang pengalaman saudara dalam berpacaran. Baiklah, sebelumnya saya pernah menjalani hubungan itu selama 6 tahun dan kami putus karena dia selingkuh. Saya tidak tahu dia selingkuh atau tidak, tapi dia dekat-dekat dengan wanita lain. Terus saya marah dan akhirnya hubungan kami berakhir, dan akhirnya saya gagal menikah, dan sampai sekarang saya belum menikah. Oke, baiklah, terima kasih kepada saudara Lestari. Apakah pernah merasakan seperti itu, patah hati atau seperti apa? Baik, iya Kak, pernah sering aku mengalami seperti itu. Karena Kemungkinan itu juga aku merasa aku diselingkuhi juga, gitu, dihianati sama orang lain. Padahal aku udah setia sama dia, tapi dia nggak ada setia sama aku. Cuman karena itulah mungkin aku jadi cemberut lah, entah suka-suka marah, entah apa gitu. Karena hal seperti itu sebenarnya dia nggak setia sama aku, padahal aku udah setia sama dia, menanti dia bersama. Iya, baiklah. Kita tadi sudah membicarakan tentang bagaimana ditinggal kekasih. Memang sakit memang. Tapi di sini kita diajarkan supaya tidak cemburuan berlebihan. Karena itu bisa membuat banyak dampak buruk dan bisa juga terpengaruh dengan keluarga kita. Tadi kita sudah diajarkan bahwa kasih itu tidak boleh cemburuan atau tidak boleh sakit hati atau berlebihan lah. Dan tadi kita sudah ditunjukkan bahwa Tuhan telah lebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi kita nggak usah ciut gitu kalau ditinggalkan. Kita pikirkanlah bahwa Tuhan sudah mengasihi kita lebih dari tindakan dia, lebih dari perasaan dia kepada kita. Dan mungkin Tuhan menunjukkan kepada kita banyak cara untuk mempertemukan jodoh kita. Mungkin kita ditinggalkan, mungkin bukan itu yang terbaik bagi kita, mungkin bukan itu jodoh kita. Dan di sini juga kita belajar Tuhanlah yang memberitahukan kepada kita bahwa ada yang lebih baik dari itu, bahwa ada lebih baik dari orang yang meninggalkan kita. Jadi intinya kita percaya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila rasa cemburu dipelihara dan dibiarkan bertumbuh, maka timbullah cinta buta. Rasa memiliki yang luar biasa, rasa ingin memiliki sepenuhnya, akhirnya tanpa sadar timbullah hal yang tidak baik, yaitu suatu hal yang mengatasnamakan cinta karena cinta seperti yang tidak terbalas. Jadi, jika kita merasa cemburu, maka olahlah rasa cemburu itu dengan positif, agar kelak menghasilkan buah yang positif. Mungkin kita bisa memperbaiki kekurangan diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik dari rasa cemburu yang hadir. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, yaitu rasa cemburu
yang berlebihan atau rasa cemburu yang kita pelihara dalam hidup kita, marilah kita buang dan menggantikannya dengan hal-hal yang negatif atau kehendak-kehendak Tuhan, di mana kita akan diajarkan supaya menjadi lebih baik. Terima kasih. Amin. Kita bernyanyi dari Saat Ku Renungkan. 1, 2, 3, ya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rintangan sewaktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Bapa atas berkat dan karunia-Mu yang kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami bisa menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari semoga menjadi pedoman bagi masa depan kami, Tuhan. Kiranya Kau berkati juga kami untuk menerapkannya dalam hidup kami. Tuhan, terimalah doa kami ini di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, shalom. Shalom.